bergabung. Mudah-mudahan kesempatan yang ada ini tidak ada sia-siakan. Karena proses belajar selama 3 tahun itu bukan proses yang gampang, yang cepat, tentunya melalui suatu proses. Anda harus mengikuti segala macam aturan disiplin di sekolah ini, sebagaimana materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Baik, barangkali nama saya kan sudah disebut atau diulang lagi. Nah, nama saya, orang tua saya memberi nama sebagai seorang tokoh reformasi, Martin Luther. Waktu kami di diklat, mereka tidak panggil saya Martin, panggil saya Luther. Ya, Pak Luther. Saya berdomisili di Bitung Sini, dekat-dekat. Kenapa mencari tempat yang dekat? Supaya bisa menjangkau sekolah dalam waktu yang tidak lama dan menghemat biaya. Ya maklum, kita ini perantau. Bapak dulu 4 tahun di Tomohon sebagai guru honorer, punya SK yayasan. 8 tahun di Nusa Tenggara Timur. Karena kulit begini orang bilang, Bapak orang NTT. Tidak, saya orang Talaut. Nah, mau bilang Nasa tidak, saya orang Talaut. Ya, istri orang Sangir tapi lahir dan besar di Kabupaten Kulon Progo. Ya, saya punya putra 3, 1 sementara mengajar di SMK sini. Ya, jurusan perawat. Menunggu kesempatan yang pemerintah kasih untuk mengikuti seleksi, maka sementara sebagai tenaga honor sekolah di sini. Oke, hari ini sebagaimana tugas yang dipercayakan oleh panitia, bahwa saya harus menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Saya kira wawasan Wiyata Mandala ini sudah familiar untuk Anda semua ya, dari SMP sudah dengar. Pernah dengar di SMP apa itu wawasan Wiyata Mandala? Pernah kan? Sekarang ini kan sekolah sedang ada yang sekolah-sekolah percontohan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba Adiwiyata. Lomba Adiwiyata. Di Adiwiyata itu lebih luas daripada wawasan Wiyata Mandala. Sekolah di Kabupaten Minas Selatan kita ada sekolah yang menjadi putusan dan sudah terkenal, SD 2 Aburam itu menjadi sekolah teladan Adiwiyata tingkat nasional. Waktu lalu sebenarnya sekolah kita akan diusulkan, cuma setelah seiring dengan perkembangan, syarat untuk mengikuti sekolah Adiwiyata adalah kita tidak bisa mematikan pohon. Anda sudah lihat pada bagian depan itu ada pohon-pohon besar sudah mati dan sudah tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lomba Adiwiyata. Baik anak-anak, memang seseorang kalau masuk di suatu tempat dia harus tahu dulu, harus kenal dulu, agar supaya tidak terjebak pada suatu keadaan karena dia tidak tahu asal-asalan seberang dia masuk, maka tentunya akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Anda masuk di sini tentunya harus mengerti, memahami, mengenal sekolah ini seperti apa. Itu yang akan kita bicarakan tentang wawasan Wiyata Mandala. Baik, kita lanjut. Pernah dengar kata wawasan? Pernah. Wawasan. Terkadang kan gini, kamu pada saat-saat bergurau nanti bilang begini, dia itu punya wawasan yang sangat luas. Orang ini pintar, wawasannya jauh. Pernah dengar wawasan? Wawasan beda dengan kawasan. Wawasan. Ada yang boleh berikan pengertian tentang wawasan? Ada? Oke, kalau tidak kita lanjut. Wawasan disebut sebagai suatu pandangan, cara pandang atau sikap yang mendalam dari seseorang. Jadi kalau bilang orang punya wawasan berarti bahwa orang itu punya pandangan, ya, punya cara pandang yang luas. Tentunya cara pandang kita tentu berbeda-beda, ya, beda-beda. Ada orang yang memiliki cara pandang yang terbatas, ada yang punya cara pandang yang luas. Jadi wawasan itu suatu pandangan, cara pandang, cara seseorang melihat, cara seseorang
seseorang merasakan tentang sesuatu keadaan. Jadi kalau Anda masuk di sini, Anda punya cara pandang bahwa SMK ini akan mengantar Anda kepada keberhasilan, kesuksesan, maka mari memandang sekolah ini sebagai tempat Anda untuk menuntut ilmu. Ya, jadikan sekolah ini sebagai wadah di mana Anda dibina, dididik, dilatih, sehingga kelak dalam masa 3 tahun Anda akan menjadi manusia yang berguna. Wawasan. Di sana ada kata biata. Apa itu biata sebenarnya? Kita lihat. Nanti kalau Bapak bertanya pada kalian, paling tidak ada yang berani menjawab. Mungkin ada tahu, tapi tidak berani. Ingat, karakter keberanian itu perlu sekali ditemukan dalam diri anak-anak. Bagaimana Pak Saul? Masalah kemampuan biar terbatas jika dia berani bisa tampil, maka kalian tentunya akan menjadi anak-anak yang akan menikmati keberhasilan. So, biasanya orang kalau pintar lalu tidak berani, DP pandai cuma tagihan akal. Nah, nanti DP pandai itu tidak akan berkembang. Tapi orang yang kemampuannya pas-pasan lalu dia berani, mampu mengekspresikan segala kemampuannya, maka kemampuannya akan berkembang dan dia nanti akan melebihi anak-anak yang pintar. Saya yakin bahwa kalian yang datang ini anak-anak yang punya kemampuan yang luar biasa, karena Anda telah diutus ya menjadi perwakilan dari setiap siswa, setiap kelas. Jadi biata adalah pendidikan mandala, tempat atau lingkungan. Berarti sekolah ini, SMK ini itu adalah biata, ya, biata. Kalau digabungkan wawasan biata, berarti Anda punya cara pandang tentang sekolah ini seperti apa. Nah, gitu. Jadi pendidikan mandala, tempat atau lingkungan. Jadi biata adalah suatu proses sikap untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi biata mandala adalah sikap menghargai. Tahu sikap menghargai? Jadi kalau memandang sekolah ini sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka berarti Anda punya kewajiban di sekolah ini. Kewajibannya apa? Datang di sekolah tentu dengan teratur, memanfaatkan sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, memanfaatkan segala fasilitas sekolah ini untuk kemajuan Anda dalam belajar. Sangat disesali bahwa selama ini banyak siswa yang tidak memahami tentang biata mandala sekolah, tidak memahami bahwa sekolah itu sebagai tempat untuk menimba ilmu, sehingga di mana-mana coba Anda lihat ada coret-coret, ada begitu banyak sarana-prasarana yang rusak. Nah, coba Anda saksikan sendiri. Ini kalau melihat ini ruangan ini dalam keadaan bersih, itu karena baru dicat. Dan ruangan ini memang masuk dalam pengawasan. Barangkali kalau tidak diawasi seperti ruangan-ruangan yang terisolir, itu dinding-dindingnya sudah jadi sama koran. Itu karena apa? Siswa yang datang di sini tidak memahami tentang biata mandala, menganggap sekolah ini hanya tempat untuk bersenang-senang, menganggap sekolah ini hanya sebagai tempat untuk melarikan diri dari pekerjaan di rumah, menganggap sekolah ini adalah tempat untuk memeras orang tua. Kenapa saya bilang memeras orang tua? Karena kalau siswa tidak bersekolah itu tidak dapat jajan. Kalau datang di sekolah kan tiap hari dikasih orang tua jajan. Jadi tempat untuk memeras orang tua. Hati-hati anak-anak. Jadi saya mau katakan begini, pahami benar apa itu biata mandala. Coba biata mandala sikap menghargai. Anda memiliki sikap, memiliki karakter untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan mana? Lingkungan sekolah. Jadi Anda punya sikap menghargai, bertanggung jawab. Hargai di lingkungan sekolah, punya tanggung jawab. Kalau Anda jalan-jalan lihat sampah, diambil. Lihat teman-teman mencoret dinding, itu dilaporkan.
Nah, itu baru bilang Anda punya sikap bertanggung jawab dan menghargai lingkungan sekolah. Ya, demikian pengertian wawasan biata mendalam. Kita lanjut. Di dalam sekolah, dalam kaitan dengan wawasan biata mendalam, di sana terdapat beberapa unsur, ya, unsur-unsur biata mendalam. Tentunya yang pertama, suatu sekolah, suatu pendidikan ada pemimpinnya, ya. Di sekolah disebut apa? Kalau di sekolah disebut apa pemimpin? Ayo, coba katakan berdiri. Kalau di sekolah disebut apa? Ya, nanti kepala sekolah kan? Nah, tidak ada suatu lembaga tanpa pemimpin. Siapa mau teratur kalau ada pemimpin? Ya. Yang kedua, kepala sekolah tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Mana ini murid baru kelas 10 ini saja 360 lebih. Mana kepala sekolah bisa menjangkau, mampu mengatasi semuanya? Tentunya kita ada guru. Ada guru. Lalu ada orang tua. Coba Anda datang di sini. Apa Anda datang sendiri? Tentu diantar oleh orang tua, tahu? Nanti orang tua yang akan memberikan pendidikan. Anda datang ke sini hari ini juga, itu kan membiayai orang tua. Atau siapa yang datang sini semua punya pekerjaan, punya penghasilan? Lah Omer, kita tadi sekolah pakai kedai sendiri. Oke, walaupun memang anak pedoi mungkin begini, itu orang tua yang kasih waktu sepeda dia tahu, ya. Tapi logikanya bahwa kalian belum ada penghasilan. Ya. Jadi ada guru dan orang tua. Ada warga sekolah. Siapa warga sekolah? Warga sekolah itu adalah kalian, ya, siswa. Itu unsur-unsur yang mendalam. Lalu sekolah tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan lingkungan sosial bermasyarakat, kemasyarakatan, yaitu masyarakat yang ada di sekeliling. Sekolah kita ini kalau misalnya tidak bersosial dengan masyarakat lingkungan, ini pasti sekolah ini bisa terancam. Tapi karena sekolah ini ramah terhadap masyarakat lingkungan, maka masyarakat lingkungan terus menjaga sekolah ini dengan baik. Masyarakat menjaga, dan banyak siswanya yang tidak menjaga sekolah ini. Di mana-mana banyak pengerusakan, banyak coret-coret. Itu apa? Karena sikap tidak bertanggung jawab. Lanjut, kita lihat apa itu fungsi sekolah. Fungsi sekolah pertama tentunya sebagai tempat berlangsungnya KBM. Apa itu KBM? Kegiatan belajar mengajar. Tapi anehnya di sekolah ini banyak siswa yang datang di sekolah hanya mondar mandir di lingkungan sekolah. Ada guru dalam kelas tidak mau masuk. Sudah ini kondisi COVID kan kita belajar dari rumah. Tapi itu semasa belum COVID sangat disayangkan. Ada siswa yang tidak sadar bahwa datang di sekolah untuk duduk di kelas, duduk manis, mendengar pelajaran dari guru, tapi jalan-jalan. Bahkan sekolah ini pada beberapa tahun lalu kami sudah berupaya untuk dibuat pagar keliling. Kenapa? Mengatasi karena anak-anak di sini itu di depan ada pintu gerbang, tetapi masuk keluarnya lewat belakang sini. Masuk karena sudah terlambat, ikut di belakang. Suka pulang cepat, ikut di belakang. Tidak mengikuti tata tertib. Itu makanya itu materi yang dibawakan oleh Ibu tadi itu penting sekali tentang tata krama, ya. Ada bersikap, bertindak di sekolah ini sebagaimana layaknya sebagai seorang siswa. Tempat membina dan mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Nanti dalam Anda bersosial, tentunya kan Anda saling bersosial dengan teman. Di sana Anda tentunya dapat mengembangkan sikap-sikap dan kepribadian yang baik. Saya katakan begini, kalau melihat teman-teman yang punya sikap tidak baik, itu diabaikan, ya. Jangan tiru, tapi tirulah sikap-sikap dari teman-teman yang baik, sehingga itu dapat mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian kalian. Sekolah sebagai tempat untuk membina hubungan manusia dengan lingkungan. Coba kalau Anda tinggal di hutan, Anda bersosial dengan siapa? Tidak ada. Paling hanya dengan sesama orang di kebun. Tapi di sekolah,
sekolah ini ribuan orang, ya. Gurunya 100 lebih dan pegawai. Jadi tempat kita bersosial, ya. Tempat kita berkenalan, tempat kita dalam kebersamaan sebagai warga sekolah, ya, membina hubungan. Jadi hubungan dengan manusia maupun hubungan dengan lingkungan sekolah yang ada. Tempat mengembangkan kemampuan dan berkarya. Ada siswa-siswa yang memiliki bakat dan minat, lewat sekolah tentunya mereka dapat disalurkannya. Bakat minat mereka bisa disalurkan. Ada kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan di sekolah. Karena di rumah tidak mungkin. Nah, jadi sekolah itu sebagai tempat mengembangkan kemampuan dalam berkarya. Ciri-ciri suatu sekolah. Sekolah di sana karena saya katakan tadi ada guru dan siswa. Nah, guru dan siswa di sekolah buat apa? Tentu menciptakan suasana kegiatan belajar dan mengajar. Sudah 20 tahun ya ini kita belajar dengan sistem daring. Kita tidak berinteraksi secara langsung, tetapi diharapkan dari materi sebelumnya bahwa walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kalian ikuti dengan baik. Karena di sana ada penilaian dari guru. Guru memberikan materi, memberikan soal-soal, baru guru-guru menilai. Nilai-nilai itu yang nantinya akan menjadi dalam raport kalian. Jadi ciri-ciri sekolah ada guru. Kalau suatu sekolah tidak ada guru, itu bukan sekolah. Kalau di pasar itu penjual dan pembeli, ya. Di toko penjual dan pembeli. Tapi kalau di sekolah ada guru. Kalau ada guru pasti ada siswa. Nah, guru mengajar siapa? Kalau tidak ada siswa, pasti ada siswanya. Terus tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Di sekolah tempat membina Anda untuk menjadi masyarakat yang sadar. Masyarakat yang sadar, suka belajar dan bekerja keras. Tapi banyak anak-anak yang datang di sekolah tidak memiliki kesadaran. Bagaimana Pak Ismail? Datang di sekolah yang bergaya, tidak memiliki kesadaran bahwa sekolah itu tempat saya untuk belajar. Yang penting tuh kita bersetuju pertama tas baru, sepatu baru, itu di kepala kosong. Kepala kosong. Jadi jadikanlah sekolah ini sebagai tempat untuk Anda membentuk suatu kesadaran, ingin belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, itu ciri-ciri sekolah. Jadi output dari sekolah diharapkan bahwa membentuk manusia yang seutuhnya. Bila seutuh artinya apa? Itu komplit punya pengetahuan, punya karakter, punya sikap, punya rasa kemandirian, itu seutuhnya. Kalau tamat dari sekolah lalu kau cuma datang mabuk di sekolah, itu bukan seutuhnya, itu manusia yang sepanggal itu dikenal. Kan manusia sebagian tidak seutuhnya. Jadi seutuhnya pertama memiliki karakter. Toh? Karakter apa? Karakter yang baik. Kedua, memiliki pengetahuan, memiliki sikap sopan santun. Itu baru bilang seutuhnya. Utuh, tahu utuh. Lengkap itu utuh. Nyana sepanggal, nyana setengah mantah, kan? Begitu. Oke, lanjut. Ada prinsip-prinsip yang harus dianut oleh sebuah lembaga pendidikan di sekolah. Sekolah disebut sebagai wadah. Saya kira sudah tahu. Wadah artinya tempat, ya. Wadah artinya tempat. Tempat menampung orang-orang para pelajar untuk dididik. Itu. Sekolah sebagai tempat membimbing, jelas. Di sekolah itu yang diutamakan bukan pengetahuannya, tapi karakter. Jadi Anda di sekolah itu bukan cuma diajar akuntansi lah, bukan itu. Tapi bagaimana Anda menyikapi keadaan di sekolah sebagai suatu manusia yang seutuhnya, memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, suka menerima setiap saran, siap menerima setiap arahan bimbingan didikan petunjuk daripada guru. Sekolah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang adil. Ya memang sekolah ini coba itu banyak sekali siswa-siswa yang urus beasiswa, melihat itu yang tidak mampu. Karena di sini menerapkan prinsip keadilan. Tetapi jangan lupa bahwa Anda yang mendapatkan beasiswa terkadang salah menggunakan beasiswa itu, tidak pada tempatnya. Lain kali itu
sekolah kasih beasiswa pada anak, mama kerja pakai beli beras. Dan sekolah sudah menerapkan prinsip keadilan. Toh, keadilan artinya begini, anak-anak yang tidak mampu difasilitasi oleh sekolah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Nah, pakar tentang pengembangan bakat dan minat di depan kita ada Pak Soni Konto. Ini tolong kawan guru senior cukup banyak di talenta. Jadi kalau suka mengembangkan itu bakat minat, mau seni mau apa, ada pada beliau. Nah, kalau saya punya bakat paling balas-las besi. Kalau Pak Konto lebih bakat banyak, apalagi itu sampai Bapak wakil kesiswaan ini luar biasa lebih bakat-bakat. Nanti kalau mengembangkan minat dan bakat sekolah ini, barangkali berguru dengan kita punya bapak dua ini. Lanjut. Sekolah sebagai lembaga pembinaan peningkatan kemampuan intelektual. Saya kira itu jelas ya. Kemampuan intelektual, kemampuan cara berpikir, tahu? Nah, sekolah adalah wahana mengembangkan kemampuan emosional. Lain kali anak-anak tuh di sekolah tidak mampu kendalikan diri. Mau suka mau bolos semuanya dia, mau datang terlambat semuanya dia. Malah ada di sekolah yang sampai maki-maki guru. Ini anak-anak gimana ini? Nah, punya karakter bagaimana? Nah, apakah waktu di SMP itu Anda tidak pernah mendapatkan materi tentang wawasan biota mandala? Harus menaruh rasa hormat, tertib, disiplin. Nah, bahwa hormat itu malah kalau di Alkitab ada bilang hormati orang yang lebih tua. Tahu? Bukan cuma orang tua yang hormat, tapi orang yang lebih tua. Tapi kalau bukan dari orang, jangan tanya, nggak beberapa nih, suatu menghormat penganak, atau begitu. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, saya kira itu jelas. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, memang dalam sekolah setiap anak-anak pasti menjadi dewasa. Tapi itu pun jika anak-anak mau mendengarkan bimbingan petunjuk arahan dari guru menjadi dewasa. Dewasa artinya begini, seorang dewasa adalah seseorang yang dalam mengambil setiap keputusan selalu tidak menyalahkan. Itu orang dewasa, ya. Kalau misalnya orang yang dalam bersikap bertingkah selalu bertentangan dengan norma-norma kehidupan, itu belum dewasa. Toh? Kan itu beberapa teman tadi. Kalau LPS sudah berapa mulai, Pak? Pak Ari, LPS sudah jam berapa? Jam 8. Tadi ada beberapa yang datangnya sudah cukup pelan. Itu berarti belum dewasa. Toh? Orang yang sudah dewasa itu berarti memiliki rasa disiplin, ya, rasa integritas. Bahwa kalau saya memang betul-betul menjadi keputusan untuk mengikuti kegiatan ini, tepat waktu saya di sekolah. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat, itu jelas. Saya kira sekolah ini kan berada di masyarakat. Tidak bisa memisahkan diri dari lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat itu sekolah itu sebenarnya digunakan untuk apa? Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai tempat KBM tidak diperbolehkan dan dijadikan sebagai. Nah, ini rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam menggunakan sekolah ini. Satu, ajang promosi penjualan produk. Jadi sekolah ini bukan pasar, tanpa berjual, tanpa promosi barang-barang yang tidak ada sangkut paut dengan pendidikan. Di sekolah kita ada jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Di sana memang anak-anak diajar bagaimana cara menjual barang, mengempak barang, dan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan pemasaran. Itu ada hubungan dengan pendidikan. Tapi kalau misalnya begini, kalian datang dari rumah, lalu bapak itu jualan-jualan di sekolah, saya kira itu tidak cocok, ya. Sebagai apa? Dilarang untuk menjadikan sekolah sebagai tempat merokok. Di sini banyak siswa yang memang sudah jadi penyakit di sekolah ini. Bukan cuma di sekolah ini, banyak sekolah. Malah ada dari SD, anak-anaknya sudah tahu merokok. Tidak tahu khasiat dan manfaat apa yang didapat daripada merokok, sehingga semakin hari semakin banyak anak-anak yang suka merokok. Coba katakan, siapa di sini laki-laki, khusus laki-laki yang sudah tahu merokok? Katakan. Bagus tak orang di pasar. Bagus tak orang.
ini sudah sebagian besar tahu merokok. Tahu merokok? Betul. Padahal di mana-mana ada iklan. Merokok dapat membunuhmu. Keras sekali peringatan pemerintah itu. Tetapi sekarang ini semakin banyak orang yang mencintai rokok. Ya. Penyebaran aliran sesat ini pada beberapa waktu yang lalu banyak siswa-siswa yang sudah mulai berkecimpung pada aliran-aliran sesat dan itu dilakukan di sekolah. Tapi sekarang ini sudah tidak ada, apalagi 2 tahun terakhir kita belajar daring, tidak ada siswa yang berkumpul, maka ini barangkali sudah tidak kelihatan. Tapi waktu lalu ada siswa yang mendatangkan aliran-aliran sesat, berkedok pada ajaran agama. Itu diwaspadai ya. Jadi sekolah ini karena sebagai tempat melaksanakan KBM, tempat belajar, tentunya tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan aliran-aliran sesat atau agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Itu nanti kalau bilang bertentangan dengan undang-undang, pelakunya tentu dihukum, ya. Pelakunya akan aturan. Sebagai tempat propaganda tidak boleh sekolah, ya. Misalnya begini, ada yang sudah belajar berpartai politik. Oh, Muslim. Oh, kita pernah merah, kita pernah kuning. Tidak boleh. Nah, tempat syuting film. Barangkali tidak ada di sini ya. Anak-anak kita belum dibekali ilmu seperti itu. Tempat syuting film. Tapi sekarang sudah banyak anak yang pintar edit video ya. Usahakan video yang Anda ambil ya, yang Anda sebarkan, usahakan video-video bagus. Jangan sama dengan kasus-kasus lalu. Video-video yang tidak bagus yang ada hubungan dengan hukum disebarluaskan, itu tidak boleh ya. Jagalah Anda sebagai siswa di SMK Negeri Sukabura yang memiliki karakter. Melakukan kegiatan-kegiatan menyebabkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan. Jadi tidak boleh sekolah ini jangan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan ada kerusakan di sekolah, baru perpecahan dan perselisihan. Lanjut, penegakan pihak mendalam dalam upaya ketahanan sekolah. Di sana ada 2 poin kita lihat. Pertama, ketahanan sekolah lebih mengarah pada upaya yang sifatnya preventif. Ketahanan siapa yang pernah dengar kata preventif? Ini nolanya tahu? Jadi ketahanan sekolah lebih mengarah pada upaya yang sifatnya preventif. Bapak tanya, kalau preventif itu sudah terjadi belum? Preventif itu sesuatu yang sudah terjadi belum? Ya, preventif itu tindakan pencegahan. Jadi di sekolah itu dalam rangka menciptakan ketahanan sekolah, maka kegiatan-kegiatan di sekolah lebih mengarah pada bagaimana mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik di sekolah. Itu biasanya dilakukan oleh semua guru, tapi di sana ada bidang kesiswaan. Agar sekolah mencapai tujuan sesuai dengan fungsinya, maka perlu langkah-langkah. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi sama warga sekolah untuk mencegah tindakan yang menyebabkan gangguan dalam KBM. Jadi biasanya kita ada rapat kepala sekolah bersama guru, bahkan terkadang ada orang tua diundang dan siswa untuk mau membahas tentang bagaimana supaya sekolah kita ini akan berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang diharapkan, dan orang tua memahami fungsi tugas daripada orang tua, bahkan tugas fungsi daripada siswa. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten. Barangkali tata tertib ini sudah disampaikan oleh wakil siswaan. Jadi tata tertib itu harus Anda indahkan, ya. Anda perhatikan. Tahu konsisten? Konsisten artinya secara terus-menerus. Jangan begini, ini hari bapak sekali pakai baju bapak pakai dasi. Nah, kalau besok saja pakai baju gagak masalah pakai dasi, berarti tidak konsisten, inkonsisten. Konsisten itu artinya bahwa pelaksanaan sesuatu itu dilakukan secara terus-menerus. Melaksanakan koordinasi dengan komite sekolah, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah.
Di sini banyak sekali kadang-kadang ada siswa yang bermasalah, dipanggil orang tua, dibina oleh wali kelas, dan saat misalnya masalahnya itu berat, wali kelas tidak mampu mengatasi, maka persoalan ini akan disampaikan kepada guru bimbingan konseling. Setelah guru bimbingan konseling tidak juga mampu menyelesaikan masalah ini, masalah dari para siswa akan dibawa ke kepala sekolah. Maka kalau siswa bermasalah sudah sampai kepada kepala sekolah, maka itu sudah tanda awas. Bisa-bisa siswa diberhentikan, dipulangkan kepada orang tua. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum. Di sini terkadang kita punya Bapak Sony ini sering undang-undang dari pihak kepolisian, ya, dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyampaikan penyuluhan hukum di sekolah. Kenapa? Memang anak-anak itu harus dibuat penyegaran, sama dengan KKR, ya toh penyegaran iman itu KKR. Baru kalau dalam kaitan dengan kesadaran hukum mengundang pihak-pihak yang berwenang, yaitu pihak hukum termasuk kepolisian. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, bermoral, pancasila, sopan santun dan disiplin. Masalah ketakwaan di sini kita tiap minggu itu mengadakan ibadah. Ada ibadah dekat sekolah, ya. Tapi terkadang diatur dalam sebulan 2 kali ibadah, 2 kali upacara. Ya, biasanya minggu ganjil ibadah, minggu genap upacara. Dan mudah-mudahan berdoa supaya suatu waktu kita akan bertatap muka langsung, nanti kalian akan menikmati suasana itu. Oh begitu tuh Bapak bilang kan, Tuhan punya ibadah di sini. Dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kalian untuk sekolah ke sekolah, maka sekolah biasa mengadakan ibadah. Bukan cuma ibadah hari Senin, hari Natal ada ibadah Natal dan seterusnya. Mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, bergairah menulis, gemar membaca. Nah, ini yang terakhir, gemar membaca. Menurut penelitian bahwa sekolah kita ini dari 60 sekian negara, kita berada di urutan kedua terbawah minat membaca. Nah, dalam membaca itu penting sekali. Oke, baca dari mana saja, buku apa saja, atau dari HP boleh. Sekarang ini kan dalam era digital ini tidak ada pengetahuan yang disembunyikan, ya. Anda mau tanya apa, tanya di HP, pasti dia jawab. Tapi kebanyakan sekarang apa? Pegang HP untuk main game. Anak perempuan FB. Nah, lanjut. Tugas tanggung jawab kepala sekolah. Ingat di sini saya bilang tadi pertama bahwa unsur-unsur sekolah itu ada kepala sekolah, ya. Ada kepala sekolah. Saya kira itu tidak terlalu penting karena itu bukan tugas daripada kita, tapi dalam pelaksanaannya saya kira kepala sekolah sudah melaksanakan semua tugas dan wewenang yang telah diamanatkan sebagaimana tertulis dalam materi di atas menara ini. Mekanisme dalam pelaksanaan biata mandala. Dalam rangka pelaksanaan biata mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatif, yaitu pelaksanaan secara terpadu, bertahap dan berlanjut sebagai berikut. 1. Tahap preventif. Kita juga bertanya itu tahap pencegahan, ya. Adalah upaya untuk meniadakan peluang terjadinya kasus negatif di sekolah dengan cara. Memang sekolah ini kalau tidak melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan, maka potensi anak-anak melakukan kesalahan dan menimbulkan permasalahan itu besar. Kita di sini membawahi 1.000 lebih siswa. Coba Anda bayangkan 100 guru mengatur 1.000 lebih siswa, itu suatu hal yang memang cukup merepotkan. Tapi ada langkah-langkah. 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan, ketertiban agar siswa nyaman. Jadi Anda datang di sini, pihak sekolah itu membuat sekolah ini supaya Anda itu merasa nyaman, merasa tenteram, merasa damai, ada kesukaan datang di sekolah ini. Menjadikan sekolah ini sebagai tempat belajar, Anda merasa hati Anda gembira. Tapi kayak apa kalau datang di sini kok kamu susah-susah, ada rasa takut. Aduh, nanti aku dapat lagi guru-guru ini, Bapak marah, guru
disiplin, ada rasa takut muncul di hati. Maka Anda tidak merasa nyaman. Jadi sekolah berupaya sedemikian rupa untuk menciptakan sekolah ini supaya Anda merasa nyaman. Dengan cara apa? Sekolah ini dibuat bersih. Coba sekolah ini kalau kotor, kan sekolah datang sini, ya toh? Sekolah ini dibuat bersih. Di sini ada petugas kebersihan. Jadi nanti kalau kamu sudah sekolah tatap langsung, jadi Anda harus peka, ya, lihat lingkungan kotor, bantu bersih. Ketertiban, ketertiban. Nyadar itu di sekolahku tanpa orang sampai diutang, itu siswa terlibat ya, sama di kobok. Ada sih banyak dulu begitu. Siswa datang ke sekolah berjalan nggak karuan, kok bapakku. Kira di sekolah kobok. Sekolah ini menjadi tempat yang tidak tertib. Oleh karena itu, kalian yang menjadi duta-duta yang dihadirkan di sekolah untuk mengikuti materi-materi ini, tolong disampaikan pada teman-teman. Menciptakan suasana yang harmonis, bagus-bagus. Jangan sampai nggak lihat teman kasih susah, nggak susah dia bodoh, kalau bilang bodoh dia. Supaya kita suasana yang harmonis. Kita lanjut. Kalau tadi tahap preventif, ya, sekarang tahap represif. Represif itu ketika ada permasalahan, berarti tahap penanggulangan, mengatasi permasalahan, ya. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar. Anda setuju kalau siswa melanggar dilakukan tindakan tidak? Coba, setuju enggak? Kalau siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah itu ditindak, setuju enggak? Atau dibiarkan? Nah, pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Kalau ada siswa yang berkelahi, itu tugas kesiswaan. Pak, kau tuh berapa puluh tahun kesiswaan, dia bertugas menjapi urus-urus tuh anak yang berkelahi. Ya, mudah-mudahan ini kelas 10 ini, orang datang ini anak-anak yang memiliki kesadaran bahwa sekolah ini bukan tanpa berkelahi, yaitu tanpa datang untuk menerima ilmu. Membatasi area tempat terjadi aksi. Jadi sekolah ini memang di tempat sempit, jadi tempat itu kamu itu kerumun untuk melakukan sesuatu kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan sudah tidak ada. Menetralisir isu yang berkembang dan mencegah timbul isu-isu baru. Nah, isu-isu itu macam itu cerita-cerita yang tidak bagus itu di sekolah itu tugasnya apa? Menetralisir, ya. Bisa begini, kamu udah bercerita tentang hal-hal yang tidak baca. Nah, itu guru itu berusaha untuk menyadarkan Anda bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu. Berkoordinasi dengan pihak keamanan. Jadi kalau ada kejadian di sekolah ini, itu polsek KPK. Pernah waktu ada anak-anak yang dulu sekolah ini ditertibkan terlambat, panggil polisi dan mereka dilakukan hukuman di depan. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan seterusnya. Itu nanti kalau misalnya sama berminat membaca-baca materi ini boleh kopi. Oke, saya kira demikian pemaparan materi tentang Yata Mandala di hari ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian. Dan mengakhiri materi Yata Mandala ini ada beberapa pertanyaan, tolong ditulis. Dan ini boleh, misalnya ada waktu boleh dijawab langsung. Kalau tidak, jawab di rumah. Pasal yang belum tahu? Ini ditulis. Ada 3 pertanyaan. Kalau yang tidak bisa membaca di depan ini, saya baca saja, ya. Coba tulis. 1. Jika Anda bertemu dengan orang yang lebih tua, apalagi guru, sikap apa yang akan Anda tunjukkan? Sikap apa yang akan Anda tunjukkan? Jelaskan alasannya. Dan 2.
Nomor dua, di mana saja Anda berjalan, apalagi di lingkungan sekolah. Di mana saja Anda berjalan, apalagi di lingkungan sekolah. Sudah? Jika melihat sampah, apa yang akan Anda lakukan? Jelaskan alasannya. Ini PR. Sudah? Nomor 3. Jika Anda melihat teman Anda sedang berkelahi, apa sikap Anda? Jelaskan alasannya. Jadi sikap Anda disertai dengan alasan, ya. Sudah? Ya, demikian pemaparan materi hari ini tentang wawasan nyata Mandala.